Berbagai peristiwa menarik terjadi dalam perjalanan sejumlah selebriti pemenang Panasonic Awards tahun lalu ke Jepang dan Hong Kong selama 9 hari pertengahan April lalu. Setiap saat di setiap kota yang dikunjungi memberikan kesan tersendiri bagi para artis yang ikut. Mereka adalah Tantowi Yahya, Dewi Sandra, Huges dan suaminya Afin, juga Dik Doang. Sebagai turis yang namanya urusan belanja sudah pasti menjadi jadwal wajib. Meskipun Jepang terkenal menarik perhatian Kak Seto Mulyadi. Bagaimana ia melihat persoalan ini? Apa komentar Ketua Komnas Perlindungan Anak itu? Pelanggaran hak anak pada kasus tersebut memang cukup tinggi. Artinya kita juga harus melihat seberapa jauh anak-anak ini diperalat, anak-anak ini dieksploitasi misalnya. Mungkin kita harus berani bertanya pada diri sendiri, apakah anak-anak ini dipenuhi hak-haknya atau tidak. Jadi dalam hal ini sekali lagi saya tidak ingin menyalahkan salah satu pihak saja, tapi mungkin kedua belah pihak harus ada kemauan yang kuat untuk bisa duduk bersama untuk terus berdialog. Rangkaian audisi Indonesian Idol berakhir hari Sabtu ini di kota Jakarta. Dibandingkan dengan daerah lain, audisi di ibu kota merupakan yang paling menarik. Pesertanya tidak saja datang dari Jabotabek, tapi juga dari seluruh provinsi di tanah air. Baby, can't you stay? Audisi untuk mendapatkan Golden Ticket Indonesian Idol berakhir di Jakarta 26 April sampai 1 Mei ini. Sekitar 13.500 peserta mendaftar di lokasi audisi Jakarta Fairground Expo. Di antara peserta ada Raffles Waromi yang sengaja datang dari Papua. Apa yang mendorongnya untuk mengikuti audisi? Saya mempunyai bakat bernyanyi, dan saya pikir hal ini perlu saya kembangkan, terutama untuk mengangkat nama Papua. Peserta yang juga memiliki semangat kuat untuk memenangkan ajang ini adalah Ira yang berusia 19 tahun. Walau belia dari segi usia, namun gadis ini punya prestasi di bidang musik. Ia juga seorang komposer. Ini adalah suatu kesempatan yang sangat berharga banget, karena kesempatan ini gak datang 2 kali. Pengen buktiin ke orang tua gue kalau gue bisa. On the wings of love, about the clouds, the only way to fly. Selain itu ada juga seorang guru sekolah luar biasa khusus tunarungu dari Banten, Didi Setiobudi namanya. Ketika ditanya namanya, ia menjawab dengan bahasa isyarat. Nama saya Didi. Lalu untuk apa Pak Guru ini ikut audisi? Motivasi saya untuk ikut ke sini tentunya dari dorongan murid-murid dan teman-teman guru. Selama ini Bapak mendorong saya untuk ikut lomba menyanyi, menari, baca puisi dan sebagainya. Sekarang gantian Bapak yang ikut. Karena mereka tahu bahwa saya suka menyanyi dan ikut festival. Tak mungkin cinta kita terkikis bila kita berdua. Pemirsa, ikuti terus kuis SMS Cek dan Dicek, karena siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang bisa mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya untuk mendapatkan hadiah berupa 1 juta rupiah. Caranya mudah, ketik CR spasi start, lalu kirimkan ke 6288 untuk Telkomsel, IM3, Satlindo, dan XL Komindo. Tayangan paling bergengsi ini akan segera kembali setelah kita merecek yang berikut ini. Kesempatan berlibur ke Jepang dan Hong Kong benar-benar dimanfaatkan oleh para pemenang Panasonic Awards 2003 pada pertengahan April lalu. Selama berada di sana selalu saja ada peristiwa menarik yang terjadi. Dan pemirsa, berikut ini adalah oleh-oleh dari Jepang dan Hong Kong, hasil liputan tim Cek dan Dicek. Berbagai peristiwa menarik terjadi dalam perjalanan sejumlah selebriti pemenang Panasonic Awards tahun lalu ke Jepang dan Hong Kong selama 9 hari pertengahan April lalu. Setiap saat di setiap kota yang dikunjungi memberikan kesan tersendiri bagi para artis yang ikut. Mereka adalah Tantowi Yahya, Dewi Sandra, Huges dan suaminya Afin, juga Dik Doang. Sebagai turis yang namanya urusan belanja sudah pasti menjadi jadwal wajib. Meskipun Jepang terkenal dengan barang-barang yang mahal, namun tetap saja para selebriti ini menyempatkan diri berbelanja.
Misalnya saja Dewi Sandra yang mengaku suka shopping di Harajuku, pusat keramaian kota Jepang yang menjadi tempat nongkrong para remajanya yang fashionable. Ketika rombongan diantar ke Harajuku, Huges dan Alvin tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mampir ke sebuah toko yang menjual semua barangnya dengan harga 100 yen saja atau sekitar Rp80.000. Pasangan suami istri ini membeli beberapa pernak-pernik lucu untuk keperluan Children's Center yang mereka kelola di Jakarta. Sementara itu Dik Duang sempat kalap saat berbelanja di Mongkok, sebuah daerah belanja kaki lima di Hong Kong. Presenter dan penyanyi ini memborong sejumlah pernak-pernik sepak bola kegemarannya. Bukan cuma selebriti, tapi nampaknya semua anggota rombongan memanfaatkan kesempatan berbelanja untuk mencari oleh-oleh atau sekedar membeli keperluan sendiri. Tidak heran ketika kembali ke tanah air, jumlah bagasi yang dibawa bertambah 2 kali lipat dari jumlah saat keberangkatan. Perjalanan ke Jepang dan Hong Kong hadiah dari Panasonic Global Indonesia ini juga membuat para pesertanya seolah tengah merasakan pelayanan first class ala bintang Hollywood. Mereka terbang dengan bisnis class, menginap di hotel berbintang, dan bertemu dengan pimpinan Panasonic Matsushita Jepang. Semua menikmati fasilitas mewah itu. Tur Panasonic kali ini ternyata juga mengilhami Dik Duang untuk melukis. Kalau dulu ia sempat dikejar-kejar petugas keamanan pesawat gara-gara kelamaan merekam gambar di toilet pesawat, maka kali ini Dik bisa menyalurkan jiwa seninya dengan cara yang lebih bijak. Pria yang memang hobi melukis dan fotografi itu banyak memotret para peserta dalam berbagai pose dan kesempatan. Dewi Sandra tidak luput jadi objeknya. Itulah gue, karena orang akan berkata, nih waktu gue di Jepang. Tapi kalau aku akan berkata bahwa nih waktu Fahmi gue potret di Jepang. Jadi lebih berbeda. Selain memotret peserta, Dik juga menghasilkan 3 lukisan selama di Jepang. Rupanya kota Kyoto begitu mempesona Dik, hingga akhirnya ia melukis sebuah pohon yang terletak di taman hotel Keizenkaku, tempat peserta menginap. Selain itu, yang menjadi objek lukisannya adalah seorang wanita tua yang melayani para tamu makan malam tradisional Jepang di hotel tersebut. Wanita ini juga memainkan gitar menghibur para tamu, sementara 2 wanita muda lainnya berdandan ala geisha sambil menari. Selama perjalanan ini, gelak tawa para peserta terus terdengar. Saat menumpangi bus yang membawa rombongan ke lokasi objek wisata, ada saja jok yang terlempar. Biasanya produser Rampun Jabila yang berdiri di dekat kursi depan dan memegang mic sambil memamerkan keahliannya melawak. Kejadian lucu juga terjadi ketika rombongan makan malam di hotel di Kyoto. Ketika itu semua peserta diwajibkan mengenakan yukata, pakaian tradisional Jepang. Selesai makan malam, Tantowi Yahya mengerjai Rampun Jabi. Ia diminta untuk membawakan acara infotainment dan inilah gayanya. Akan dengarkan dengan berita-berita yang paling hot. 2 minggu yang lalu telah pergi ke Jepang beserta kepala rombongan saudara Rahmat Gobel yang telah memperlihatkan keanehan di dunia ini. Berita ini akan dilanjutkan. Berita ini akan dilanjutkan dengan 2 pendamping saya, yaitu saudari ini dan saudari itu dan Mama San, yang baru umur 17 tahun, neneknya cucunya. Saudara-saudara sekalian, pemirsa di rumah, Anda akan bersama saya setelah pesan-pesan berikut ini. Mungkin untuk membalas dendam, Rampun Jabi gantian mengerjai Direktur Marketing Panasonic Indonesia, Ichiro Suganuma, warga negara Jepang yang mahir bahasa Indonesia. Ia diminta untuk memeragakan gaya kangguru, sementara para peserta disuruh menebak. Ichiro tidak tahu kalau ia tengah dikerjai. Para peserta sengaja menebak salah gerakannya, hingga tertawa terpingkal-pingkal. Itulah sekilas cerita menarik dari perjalanan para pemenang Panasonic Award 2003 ke Jepang dan Hong Kong baru-baru ini. Paling tidak perjalanan cukup panjang dan melelahkan itu bisa membantu para peserta melepaskan kepenatan kerja di Jakarta. Dan kini mereka telah kembali ke tanah air untuk berkarya lagi.
Tidak dipungkiri dalam hati mereka ingin menang lagi dengan harapan siapa tahu tahun depan bisa jalan-jalan gratis lagi.